Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan waktu dan kesempatannya hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai KI dan KD untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum kita mulai, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, saya langsung aja masuk ke materi, saya izin share. Oke. Ini KI dan KD. Jadi kalau KI itu adalah kompetensi inti dan KD itu adalah kompetensi dasar dari mata pelajaran yang akan diampu. Kita lihat. Apa itu KI dan KD? Jadi KI itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar itu merupakan komponen standar isi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini secara umum, lingkup umumnya, ya. Jadi kompetensi inti, komponen dasar, ya, komponen standar isi untuk jenjang pendidikan dasar. Nah, kompetensi inti atau KI dan KD ini itu diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang pemetaan KI dan KD. Jadi ketika nanti berkaitan dengan kurikulum 13, ya. Oke. Itu di tahun 2016. Ini tentang secara umum. Nanti kita lihat sendiri per item. Jadi nanti KI itu mencakup apa saja, apa yang dinilai, ya. Terus KD kompetensi dasarnya itu apa. Ini secara umum. Suara saya dengeran ya? Kita lihat yang KI atau kompetensi inti. Ini merupakan salah satu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, ya, atau biasa disebut dengan SKL, yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Ya. Jadi kompetensi inti ini dikembangkan dulu, ya. Nah, inilah yang dicari untuk mencari standar kompetensi lulusan. Ya. Jadi dia lulus tidak di mata pelajaran yang ini. Nah, dari setiap tingkat kelas itu, nah dari program KI ini nanti akan menjadi landasan untuk pengembangan dari kompetensi dasarnya. Ya. Jadi kita lihat ada contoh KI dan KI. Ini secara umum. Nah, kita lihat SKL. SKL itu adalah standar kompetensi lulusan. Itu meliputi ada 3 aspek yang dinilai di KI. Paham enggak? Bingung? Ya ulangi. Kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu biasanya disingkat dengan SKL. Ya. Oke. Nah, untuk mencari SKL ini, ya, di setiap tingkat kelas yang menjadi landasan untuk pengembangan kompetensi dasar. Ya. Nah, untuk mencari nilai kelulusan ini, standar kompetensi kelulusan ini, ya, itu ada 3 nilai yang 3 aspek yang dinilai. Itu meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Makanya kalau teman-teman nanti lihat di raportnya yang K13 SD, itu ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, ya. Nanti kan ada KI 1, KI 2,
Nah, KD1, KD2, KD.1, 1.1, 2.1 dan seterusnya. Paham sampai sini? Oke, itu mengenai kompetensi inti, ya. Oke. Untuk ranah dari kompetensi inti itu ada yang namanya ranah sikap. Ya, tadi kan ada sikap, pengetahuan sama keterampilan ya. Nah, di kompetensi inti itu ada ranah sikap yang dibagi menjadi dua. Ya. Ada sikap spiritual dan sikap sosial. Ini sikap ya, salah ngetik. Jadi kita lihat sikap spiritual. Jadi di kompetensi inti ada dua ranah sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial yang dinilai. Ya. Jadi sikap spiritual itu tentang apa yang dinilai? Itu terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Namanya spiritual. Jadi ketakwaan, misalnya anak itu tiap hari kegiatannya apa, ngaji, sholat, ya, dan lain sebagainya. Terus itu mengenai sikap spiritual. Sikap sosial itu terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Ya, jadi sosial, manusia itu punya sikap sosial, ya, antar teman, keluarga, masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Ini dari tujuan dari ranah kompetensi inti. Ya, ada dua ranah sikapnya, ada dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Oke, saya lanjut. Next yang berikut. Nah, dengan adanya ranah itu, maka kita akan melihat ada 4 KI di sini, ya, yang mencakup. Jadi ada 4 dimensi yang mencerminkan. Yang pertama adalah sikap spiritual, ya, atau biasa disebut dengan KI1. Berarti KI1 itu adalah sikap spiritual. KI2 atau kompetensi inti 2 itu adalah sikap sosial. Terus yang KI3 itu adalah sikap pengetahuan. Dan yang KI4 itu adalah sikap keterampilan. Oke. Dari keempat KI ini, ya, ketika nanti teman-teman misalnya kalau sudah masuk di dunia ngajar, untuk pengisian raportnya itu juga sesuai seperti ini. Ada KI1, KI2, KI3, KI4. Nanti entry-nya di Excel, Excel lagi. Excel, ya. Di Excel itu nanti berupa kode ya KI1. Berarti teman-teman sudah paham, oh KI1 itu adalah sikap spiritual. KI2 itu adalah sikap sosial. KI3 itu adalah sikap pengetahuan. KI4 itu adalah keterampilan. Jadi sampai sini bisa dipahami ya. Jadi nanti teman-teman akan bergelut mengenai KI dan KD. Jadi pahami dulu KI-nya tadi itu apa yang sudah saya bilang di awal. Ya. Jadi KI ini yang untuk mencari SKL tadi, ya, standar kompetensi lulusan. Oke. Nah, ini mengenai KI sampai di sini KI. Sekarang kita masuk ke KD. Ya. KD itu merupakan pengembangan untuk KI-nya untuk pengembangan dari kompetensi dasar. Jadi misalnya itu nanti ada contohnya, lebih paham nanti contohnya. Nah ini KD ya, bukan Krisdayanti ya, KD kompetensi dasar. Itu kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Setelah kita membuat KI, ya, capaian SKL-nya kita sudah mencapai, kita sudah membuat semua dari KI 1 sampai KI 4. Nah, setelah
Setelah itu masuk ke kompetensi dasarnya, ya, atau KD-nya. Nah, ini yang kita harus ajarkan atau kita presentasikan ke peserta didik, ya, dari KD. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya, yang bersumber pada kompetensi inti. Sumbernya awal itu adalah dari KI, ya. KI ini bisa dikembangkan di kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai peserta didik. Nah, itu. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Ya. Jadi berbeda-beda. Dari setiap mata pelajaran, KI dan KD-nya berbeda. Oke. Ini mengenai KD. Ini contohnya. Ya. Contohnya ini. Contoh, di sini saya pakai kompetensi inti KI3. KI3 tadi apa? Kok sosial itu loh? Pengetahuan. Nah, ingat KI1, sikap spiritual, 2, 3. Jadi saya ambil KI3 dan KI4. Oke. KI3 itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan berbeda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Ya. Yang kompetisi intinya, yang KI3 dulu. Ya, terus dari kompetisi inti ini kita masuk ke KD, ya, untuk mengembangkan apa yang kita aplikasikan kepada anak-anak, ya, dengan memahami pengetahuan faktual tadi, ya, dengan cara mengamati dan menanya dan lain sebagainya di kompetisi inti untuk dikembangkan. Ini kompetisi inti ini yang untuk mencapai SKL, ya. Lulusan. Masuk ke kompetensi dasar itu adalah ini kan KI3, ya. KI3. Seperti di kompetensi dasarnya adalah ada KI 3.1, ya. 3.1. Nah, terkait dengan ini isinya tentang apa? KD-nya tentang yang kita aplikasikan kepada anak-anak itu apa? Itu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar mulai dari jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional. Ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi penilaian mengenai KI 3 di pengetahuannya. Paham? Paham enggak? Hah? Ini masih mata kuliah PJOK, ya. Nanti sama teman-teman juga pasti di semester berapa itu ada dapat mengenai KI dan KD. Sampai membuat susunan misalnya RPP atau silabus itu dari mata pelajaran, semua mata pelajaran. Karena wali kelas. Ya, itu. Jadi saya hanya ambil PJOK loh ini. Saya berusaha untuk menanamkan teman-teman itu bisa membuat KI dan KD untuk PJOK yang akan dikembangkan. Gitu. Paham ya? Menengah ya? Oh serius ya? Oke, baik. Semoga serius itu memahami ya. Oke. Baik. Ini untuk dari KI3 ini, ya. Cakupan dari kompetisi inti dan kompetisi dasar ini untuk memahami, ya. Nah, ini masuk ke nilai pengetahuan, capaian SKL-nya untuk nilai KI 3 pengetahuan. Kita geser ke sebelah kompetisi intinya,
ya. Untuk kompetisi inti di KI 4 ya, itu adalah keterampilan ya. Keterampilan KI 4-nya isinya adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam berkarya yang estetis dan gerakan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ya. Ini untuk kompetisi dasarnya 4.1 ya, itu adalah mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional. Setelah memahami, ya, kan pengembangannya, kan tadi KD itu adalah pengembangan dari kompetisi inti. Nah, ini dari memahami sudah dikembangkan di KI 3 pengetahuannya. Nah, sampai di KI 4 itu mengaplikasikan atau mempraktekkan. Makanya di sini KI 4 itu adalah nilainya adalah keterampilan. Oke. Saya sengaja nggak ngambil pengetahuan mengenai si KI 1 dan KI 2. Ya. Jadi ada spiritual sama sosialnya. Saya tidak ambil. Saya kasih contoh dua ini saja untuk pengetahuan dan keterampilan. Karena nanti terkait untuk PJOK saja loh ya, PJOK itu hanya pengetahuan sama keterampilan. Kalau sampai buat empat-empatnya itu nanti waktu bermain teman-teman nggak ada. Ya, oke. Selesai. Oh, alhamdulillah paham apa enggak? Oke, ini mengenai KI dan KD untuk mata pelajaran PJOK. Ya. Jadi bab yang tersulit itu adalah di KI dan KD. Ketika KI dan KD sampai sudah menguasai, ketika membuat RPP atau silabus itu aman-aman aja, gampang. Yang penting pahami dulu KI 1 itu adalah spiritual, KI 2 itu adalah sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Ada pertanyaan? Saya ulangi dari awal. Di kompetisi ini merupakan suatu dasar standar isi ya untuk bidang pendidikan sekolah dasar dan menengah. Kita ngambil yang pendidikan dasar. Tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ya. Jadi yang harus dimiliki peserta didik. Nah, dari tingkatan SKL ini, ya, salah satu nanti program menjadi landasan untuk pengembangan kompetensi dasarnya. Ya. Tadi kita lihat KI-nya yang di sini, yang dicontoh tadi adalah yang ini KI-nya. Nah, landasan untuk mengembangkannya dari kompetensi dasar itu adalah yang ini, untuk memahami variasi. Oke, pengetahuan itu memahami. Dipahami dulu apa itu jalan, gerak dasar jalan itu seperti apa, lari itu seperti apa, lompat itu seperti apa, ya. Ada lagi misalnya kalau dirangkum secara keseluruhan ya, memahami variasi dan kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif melalui permainan atau olahraga tradisional. Udah. Cuman ini saya pisahkan dari saya ambil dari lokomotor ya. Terus non lokomotor, manipulatif ya, ada di permainan tradisional, olahraga tradisional. Tuh. Oke.
untuk mencapai standar kelulusan atau SKL itu meliputi ada aspeknya di KI tadi, ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3 ini. Ya. Standar kelulusan, standar kompetensi lulusan itu ada 3 aspek, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di KI itu dibagi lagi, ada ranah untuk aspek sikap ini, ada sikap spiritual dan sikap sosial. Ada 2. Kalau pengetahuan dan keterampilan tetap sama. Ini kompetisi inti pada ranah sikap itu dibedakan menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sosial. Ini sikap spiritualnya, dan ini kemudian dari sikap sosial. Sehingga dari pengembangan ranah itu tadi, maka di KI itu kita dapat ada 4 KI. Ya. Ada kompetisi inti yang biasa disebut dengan K1, ya, itu adalah untuk sikap spiritual. KI 2-nya itu adalah sikap sosial, KI 3 itu adalah sikap pengetahuan, KI 4 itu adalah sikap keterampilan. Oke. Itu. Ini pahami aja dulu. Nah, untuk terkait KI dan KD, lebih detailnya nanti sampai di semester berapa akan lebih memahami lebih dalam lagi. Nanti bagaimana sampai menyusun KI 1, KI 2, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai contoh. Ini untuk kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini kemampuan untuk mencapai kompetensi inti. Ya. KI tadi, ya, untuk mencapai KI-nya tadi itu dilakukan di KD, ya, kompetensi dasar. Yang contohnya itu ini. Untuk mendapat hasil semua ini dilakukannya dikembangkan di kompetensi dasar. Jadi memahami variasi, kombinasi gerak, dan lain sebagainya. Jadi ada keterampilan di sini adalah mempraktekkan. Ketika sudah memahami dari pengetahuannya, maka dikombinasikan ke KI 4, itu keterampilan terkait mengenai mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak jalan, tari, lompat, dan lempar. Oke, itu mengenai singkat tentang KI dan KD. Kalau kita berbicara KI dan KD, untuk di pertemuan misalnya secara keseluruhan, cukup waktunya. Ya, cukup. Jadi saya kasih gambaran saja, garis besarnya saja. Oke. Nanti teman-teman bisa mempelajari, lebih memahami lagi dengan KI dan KD ini, nanti ada mata kuliahnya sendiri. Oke. Ini sebagai dasar aja, biar seperti ini. Oke. Itu saja. Ada pertanyaan yang di rumah? Yang di kelas? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya sedikit menyampaikan mengenai pertemuan kelima minggu depan. Ya, jadi untuk minggu depan nanti kita lebih ke aktivitas pendidikan jasmani, ya, lebih ranahnya lebih ke kesehatan. Jadi
silakan teman-teman pelajari apa saja. Nanti di pertemuan 5 kita akan masuk itu, pertemuan 6 dan 7 senam. Mulai praktek. Oke. Untuk tugas dan lain sebagainya, senamnya apa, bentuknya apa, nanti saya akan sampaikan di e-learning. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Sampai ketemu besok di mata kuliah kepanduan. Dan Mas Kadek nanti besok seperti biasanya masuk di Zoom ya. Seperti ini ya. Oh, mata kuliah di olahraga saja ya. Maaf. Baik, itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.